Halo semuanya, di video kali ini ada Samsung Galaxy A32 5G, smartphone 5G perdana Samsung di kelas harga mid-range 3 jutaan. Nah, smartphone ini saya beli pas pre-order akhir bulan Mei kemarin dan dapat harga di 3.899.000 setelah didiskon, dan juga dapat bonus yang paling diincar sama banyak orang, yaitu Samsung Galaxy Earbuds Live. Galaxy A32 5G ini bisa dibilang smartphone yang lucu ya. Pertama, Samsung udah oke banget kasih harga nggak sampai 4 juta untuk smartphone 5G yang punya band 5G lengkap, termasuk bisa langsung dipakai ke jaringan 5G-nya Telkomsel di band N40, dan juga bisa untuk provider lainnya ketika udah siap sama jaringan 5G-nya. Kedua, chipset MediaTek Dimensity 720 juga chipset yang cukup kencang untuk kelas mid-range karena bisa bersaing sama Snapdragon 732G secara performa. Tapi sebaliknya, Galaxy A32 5G ini ternyata disunat habis-habisan sama Samsung karena layar yang dipakai bukan AMOLED seperti yang jadi trademarknya Samsung. Layar Galaxy A32 5G cuma pakai layar TFT LCD dengan resolusi di HD Plus aja, sebuah spek layar yang lebih mirip sama smartphone entry level kelas harga 1 jutaan. Kalau dari saya sih itu aja dua hal yang bertolak belakang soal Galaxy A32 5G ini. Tapi balik lagi, kalau kita belinya pas pre-order, tentunya bonusan Galaxy Buds Live-nya cukup bisa jadi ya semacam kompensasi untuk tetap beli smartphone 5G terjangkau ini. Lanjut, kita unboxing dulu boxnya yang terasa agak murahan karena pakai bahan yang katanya ramah lingkungan. Begitu dibuka ada kompartemen yang isinya manual book, kartu garansi, dan sayangnya kita nggak dapetin softcase bawaan dari pabriknya. Berikutnya lagi ada stiker IMEI, kepala charger fast charging dengan kecepatan 15 watt, terus ada kabel data dengan jenis USB Type-C. Terakhir ada SIM ejector, dan ya udah itu aja yang kita dapetin di dalam box pembeliannya. Sekarang kita bahas desain dan tampilan fisik dari smartphone-nya. Kalau dari bagian backdoor, Galaxy A32 5G ini mirip banget sama keluarga A series terbaru, kayak A32, A52, atau A72 yang sama-sama punya desain 4 kamera belakang, ciri khasnya Samsung di 2021. Warna awesome white-nya dengan finishing glossy-nya juga ternyata cakep banget ya. Cuma sayangnya materialnya masih pakai plastik polikarbonat yang kalau dilihat bisa mirip banget sama backdoor berbahan kaca. Sementara untuk bump kameranya sendiri ternyata juga lumayan tipis banget. Sisi sebelah kanan ada tombol volume rocker dan juga tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari. Bagian bawahnya ada jack audio, port charger USB Type-C, dan single speaker yang mendukung Dolby Atmos. Sisi sebelah kiri ada slot SIM tray yang jenisnya sayangnya masih hybrid, dan terakhir sisi bagian atasnya cuma ada secondary microphone aja. Buat feels dipegang, meskipun backdoor dan framenya dari plastik, tapi handling di tangannya terasa kokoh dan juga build quality-nya solid. Info aja, untuk layarnya nggak dikasih screen protector sama sekali dari pembeliannya, jadi kita wajib beli dan pasang sendiri. So langsung aja kita nyalain untuk ngelihat layar dan sistem UI dari Galaxy A32 5G. Ya, ini dia home screen dari Galaxy A32 5G. Layarnya 6,5 inci dengan panel TFT LCD di resolusi HD+. Emang ya terasa kayak bukan layarnya Samsung ya, tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat not bad lah, masih bagus untuk ukuran layar non AMOLED dengan resolusi yang cuma di HD+ aja. Yang terasa sedikit beda memang ada di saturasi warnanya yang terasa agak kurang nendang. Galaxy A32 5G juga masih pakai Pony water drop dengan bezel bawah yang lumayan tebal, khas smartphone kelas mid-range pada umumnya. Untuk versi Androidnya sendiri udah Android 11 dengan One UI 3.1 saat open box. Dan saat video ini dibuat udah dapet juga software update perdana dengan security patch di bulan Mei 2021. Dari total storage 128GB, tersisa sekitar 105GB setelah terpotong sama sistem filenya. Dan dari 8GB RAM yang tersedia, ketika idle memakan RAM sekitar 2,7GB. Untuk AnTuTu benchmarknya sendiri dari Galaxy A32 5G yang pakai chipset MediaTek Dimensity 720 ada di angka 318.000 poin. Sebuah angka yang cukup tinggi untuk smartphone di kelas harga 3 jutaan dan pastinya bisa bersaing dengan smartphone mid-range lain di pasaran saat ini.
Untuk setup kameranya sendiri, Samsung Galaxy A32 5G punya kamera utama 48 megapiksel, kamera ultra wide angle, kamera makro, portrait, dan juga punya stabilizer berbasis EIS. Untuk contoh awal dari beberapa sampel kameranya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi ini contoh hasil perekaman video dari Samsung Galaxy A32 5G ya. Ini contoh hasil videonya. Ya, ini memang mentok masih di Full HD 30 fps. Sorry, bisa sampai 4K tapi di 30 fps. Belum ada opsi 60 fps-nya. Jadi mungkin kita masih menunggu update software lanjutannya, mengingat smartphone ini smartphone yang baru aja dirilis. Oke, ini adalah contoh perekaman hasil video kamera depan Samsung Galaxy A32 5G ya. Ini di resolusinya Full HD 30 fps. Jadi ya kurang lebih kayak gini hasil perekaman video untuk first impression, sebelum kita nanti kita kulik-kulik lebih lanjut di video reviewnya. Ya kurang lebih hasilnya kayak gini teman-teman. Oke, itu dia tadi video unboxing dan first impression dari Samsung Galaxy A32 5G. Terlepas dari spek layarnya yang kayaknya kurang nampol, smartphone ini buat saya tetap menarik karena chipset dan jaringan 5G-nya. Apalagi kalau belinya pas pre-order karena bisa dapetin Samsung Galaxy Earbuds Live secara gratis. Oke, sampai di sini dulu aja video Teknoza kali ini. Stay tune terus untuk video review atau video versus lanjutannya. Jangan lupa subscribe dan kita akan ketemu lagi di video-video gadget berikutnya. Stay pian dari Teknoza. Pamit.